Artinya orang Islam mengikuti orang mati di kuburan, betul? Susah sih. Macet kan? Susah kan? Sulit. Sulit. Benar, bukan sulit. Ada keyakinan kita, bahkan orang-orang syuhada, seperti orang-orang soleh itu non soal dia hidup gitu kan. Oke, sekarang Hidup, saya tanya, insya Allah apakah gitu. Oke, sekarang jangan kamu katakan bahwa mereka itu mati, mereka hidup di sisi Allah. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Jangan kamu katakan bahwa orang-orang yang beriman itu mati, betul? Nah, sekarang saya tanya, apakah Muhammad orang yang beriman? Ya beriman. Orang beriman bisa kena pengaruh sihir nggak? Ya bisa lah. Oh, menurut Al-Quran nggak bisa. Menurut Al-Quran nggak bisa. Ini loh. Oh, sesungguhnya setan itu tidak punya kuasa atas orang-orang beriman. Apakah Anda Muslim, Bang? Iya. Muslim. Bisakah Abang diskusi dengan baik? Oh, mangga. Oke, silakan. Ya, silakan, Bang Atep. Ya, Kang Edi. Apakah sihir itu datangnya dari setan? Setan. Datangnya dari setan. Apakah Muhammad kena pengaruh setan itu, pengaruh sihir itu? Ya, karena dia manusia. Kena. Nah, menurut ayat Al-Quran, surat An-Nahl ayat 99, dikatakan sesungguhnya setan itu tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal. Itu kejadiannya setelah Nabi Muhammad kena sihir, apa setelah? Oke, jadi sebelum ayat ini turun, orang beriman bisa kena sihir. Ya bisa lah. Namanya manusia gini Bang Edis. Kita kan diuji. Nabi Muhammad juga diuji. Taruhlah. Oke, nih sebentar Bang, saya bacakan dulu Bang ya. Nih, saya balik dulu kamera saya Bang ya, sabar. Boleh. Saya balik dulu kamera saya putar dulu ke belakang. Ya, nih ya Bang ya. Jadi Bang, apa dikatakan di sini Bang? Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya, betul? Ya. Ayat ini berlaku pada saat ayat ini diturunkan atau sebelum diturunkan juga? Nah itu kan berlaku setelah diturunkan. Berarti sebelum Karena diturunkan rentetannya orang-orang tadi- yang beriman bisa kena pengaruh setan? Ini tadi rentetannya kejadian Nabi Muhammad kena sihir itu setelah ayat Bang, diturunkan atau iya, apa? bukan gitu. masalah itu. Yang mau saya tanya, sebelum dikatakan bahwa setan tidak punya kuasa atas orang yang beriman, sebelum ini dikatakan, itu sudah menjadi kenyataan atau belum? Sebelum dikatakan ayat ini, gimana Bang Miris? Sebelum ayat ini diucapkan, diturunkan, gitulah bahasa Islamnya. Sebelum-sebelumnya setan itu bisa mempengaruhi orang yang beriman nggak? Nah, bisa kan janji setan itu mempengaruhi mengajak dialah gitu biar bersama-sama Bang, dia. pelan-pelan ya Bang Atep ya. Gitu Bang lah. Atep, pelan-pelan Bang Atep. Gini Bang Atep. Sesungguhnya setan itu tidak punya kuasa atas orang-orang yang beriman. Sebelum ayat ini diucapkan, setan itu punya kuasa nggak atas orang-orang yang beriman? Ya punya lah dari setan. Oh jadi gini bang. Sesungguhnya Atep itu ganteng, misalnya saya bilang begitu. Berarti sebelum itu saya ucapkan Atep jelek. Hah? Loh ini pola pikirnya bagaimana nih Abang? Sebagai contoh gini Bang, saya bilang gini, sesungguhnya Atep Ajen PAB itu adalah seorang pria. Sebelum saya ucapkan begitu, apakah Atep itu bukan pria? Ya pria lah. Tetap pria. Nah ini pun sesungguhnya setan itu tidak punya kuasa atas orang-orang yang beriman. Sebelum ini diucapkan, tetap nggak setan itu tidak punya kuasa atas orang-orang yang beriman? Setan itu kan Macet. dibuka. Bukannya macet. Gimana sih? Enggak bang, simpel pertanyaan saya. Sebelum ayat ini diucapkan, setan bisa atau punya kuasa nggak atas orang-orang yang beriman? Ya bisa lah Bang Edis, namanya setan mau menjerumuskan manusia. Begitu pola pikirnya orang Islam. Emang kenapa? Memang benar-benar teman. Sulit bang, sulit. Emang kenapa gitu kan? Setan itu kan Bang, diturunkan. kalau secara logika bang, Hah? orang yang beriman itu sudah ada sebelum Al-Quran, betul?
Ya betul. Nah, sebelum Al-Quran mengatakan orang yang beriman itu tidak punya, setan tidak punya kuasa atas orang yang beriman, berarti ya sebelum Al-Quran pun setan tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman tersebut, betul? Sebelum Al-Quran gitu kan? Iya. Tidak bisa mempengaruhi. Ya bisa lah. Gimana? Bisa lah. Ya udah, coba sebutin satu nabi yang kena sihir selain Muhammad. Nah kan kalau itu saya tahu yang nama Muhammad aja gitu kan. Ini makanya saya bilang satu-satunya nabi yang kena sihir cuman Muhammad. Namanya juga manusia. Di akhir Iya zaman, bang, kan? begini loh. Saya cuma mau bilang begini. Kalau Al-Quran bilang bahwa setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman, sementara Muhammad kena sihir, sihir itu pengaruh setan, kesimpulannya mustahil Muhammad orang beriman. Ya beriman lah, namanya orang beriman gitu kan, diujinya beda lagi gitu kan. Apalagi ke orang beriman ujiannya semakin. Gini aja dah, saya bikin, memang kalau ngomong sama orang Islam memang kita harus pakai sederhana, logika sederhana lah. Karena mereka ini ya, kalian tahu lah. Gini bang ya, gini bang. Ini saya kasih Ya, premis. Saya kasih premis. Boleh. Iya boleh. Atep adalah seorang pria. Benar. Oke? Nah, kemudian Atep, gini aja gini. Pria tidak bisa melahirkan. Oke? Ya. Atep melahirkan. Kesimpulannya Atep laki-laki atau perempuan? Ya lah. Nah, sekarang orang beriman tidak bisa kena pengaruh sihir, betul? Muhammad kena sihir, berarti kesimpulannya Muhammad orang beriman nggak? Beriman lah. Waduh, sulit ini berat. Oke lah bang, karena gini bang, saya cuma pesan begini bang. Benar. Sebagai seorang Kristen bang, saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti jalan yang lurus. Ya. Apa yang Yesus katakan bang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan lurus itu ada di Shirathul Mustaqim. Iya, kalian masih minta-minta bang, ditunjukkan jalan yang lurus. Kalian bilang, ihdinas siratal mustaqim, betul? Ya, namanya manusia Bang Edis, kita Iya, itu. artinya kalian belum tahu jalan yang lurus, betul? Ya kalau Bang Edis sudah tahu ya syukur. Iya, makanya saya mengajak. Nanti kita ketemu di akhirat lah. Gitu, Iya, kan. makanya bagaimana kita bisa ketemu bang, orang Anda perginya ke jalan yang nggak tahu kemana? Nanti Bang Edis masuk neraka, saya enggak gitu kan. Gini bang, saya kasih contoh nih. Orang Kristen mengikuti Yesus, betul? Yesus menurut iman Kristen naik ke surga, betul? Yesus mengikuti iman Kristen naik ke surga. Saya ulangi ya bang ya. Orang Ya, Kristen, siap. Nggak dimak, ya, orang benar, Kristen, sebentar bang. Orang Kristen mengikuti Yesus. Kami mengikuti Yesus. Ya benar. Yesus menurut iman kami naik ke surga. Ya. Nah, orang Islam mengikuti Muhammad. Betul? Betul. Muhammad menurut iman Islam perginya ke kuburan, betul? Loh, gimana sih? Sekarang bertanya, Muhammad di kuburan betul atau tidak? Ya. Oke, artinya orang Islam mengikuti orang mati di kuburan, betul? Susah sih. Macet Bang Edis, kan? kalau Susah kan? kesana Sulit. ya. Sulit. Benar, bukan sulit. Ada keyakinan kita, bahkan orang-orang syuhada, seperti orang-orang soleh itu soal dia hidup gitu kan. Oke, sekarang saya tanya, Insya Allah apakah gitu. Oke, sekarang jangan kamu katakan bahwa mereka itu mati, mereka hidup di sisi Allah. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Jangan kamu katakan bahwa orang-orang yang beriman itu mati, betul? Nah, sekarang saya tanya, apakah Muhammad orang yang beriman? Ya beriman. Orang beriman bisa kena pengaruh sihir nggak? Ya bisa lah. Oh, menurut Al-Quran nggak bisa. Menurut Al-Quran nggak bisa. Ini loh. Oh, sesungguhnya setan itu tidak punya kuasa atas orang-orang beriman. Ayat itu turunnya setelah Ini Nabi Muhammad bagaimana? Ini ngomong apa mereka ini sulit. Saya tanya, kejadian Nabi Muhammad kena sihir setelah apa sebelum ayat itu ada? Gitu. Nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi intinya orang beriman. Berarti sebelum kena sihir dia nggak beriman. Terus, kamu mah. Sebelum kena sihir dia orang beriman nggak? Ya iya, semua.
Orang beriman namanya Nabi Muhammad. Orang beriman bisa kena sihir? Ya bisa lah. Oh, berarti kamu nggak percaya kepada Al-Quran? Bukan nggak percaya Al-Quran, itu rentetannya. Oke, menurut Al-Quran orang yang beriman boleh bisa kena sihir? Rentetannya saya nanya Bang Edis, apakah ketika kejadian Nabi Muhammad itu ayat itu turun belum? Gitu kan? Oke, jadi sebelum ayat ini turun orang beriman bisa kena sihir? Ya bisa lah, jangankan dulu sekarang. Ya udah, kan ada. sebutin siapa orang beriman yang kena sihir? Ya banyak lah. Ya sebutin siapa? Ini fitnah terus dari tadi loh. Sebutin satu orang beriman yang kena sihir selain Muhammad. Namanya Siapa? manusia, dia itu kena ujian. Baik merupakan Oke lah, saya taruh di bawah dulu lah. Ini bikin mumet ini saudara-saudara ini. Disuruh nyebutin siapa orang beriman yang kena sihir, tiada mampu dan tiada sanggup. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Dan siapakah itu orang-orang yang nekat? Yaitu mereka yang telah diberikan kepadanya dalil, tetapi mereka masih tetap mengingkarinya. Dan siapakah orang-orang yang mengingkarinya? Yaitu contohnya Atep. Tetapi dia tiada mengetahuinya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Itu tetapi dia tidak mengetahuinya, itu cocok itu. Pokoknya di setiap ada kalimat harus kita tutup dengan tetapi dia tiada mengetahui. Oke, kita kasih naik ada Agus Hamdan. Ya, selamat malam Agus Hamdan. Ya, selamat malam. Ya, Bang Agus Hamdan, apakah Anda seorang muslim? Iya, Bang, muslim. Ya, silakan Bang, silakan. Apa yang pengen Anda utarakan, apa yang pengen Anda bahas, Bang? Silakan. Enggak, maksudnya gini, Bang, itu, Bang Adis. Apa ya, yang penting itu tidak saling menjelekkan gitu aja dah. Bang, gini Bang, semenjak saya membuka siaran, jangan gelap-gelapan Bang. Apakah Bang sudah malu jadi orang Islam atau bagaimana? Coba pindah dulu ke tempat yang terang. Jangan di tempat gelap-gelap, nanti jadi nabi loh. Nah, gitu. Coba Bang, apakah pernah saya ini mengeluarkan satu statement atau menunjukkan sebuah fitnah menjelek-jelekkan Muhammad atau menjelekkan agama Islam? Coba. Ya, menurut saya itu kalau menjelek-jelekan kan tidak baik gitu, Bang. Iya, saya tahu Bang, menjelek-jelekan nggak bagus. Yang saya tanya, apakah saya menjelek-jelekkan? Ya, mulai tadi saya nonton itu Bang Adis memojokkan sering memojokkan gitu. Kalau memojokkan iya Bang, tapi kalau menjelek-jelekkan adakah? Memojokkan argumen dia terpojok memang karena argumen saya itu. Coba kalau menjelek-jelekkannya, mengatakan sesuatu yang nggak benar di mana coba? Ya, yang tamunya itu, yang pertama itu. Yang apa? Yang apa? Coba, yang mana? Yang mana? Biar kita angkat kembali, yang mana? Apa yang kena sihir gitu. Oke, benar nggak Muhammad kena sihir? Ya, menurut saya itu kan semua orang itu kan. Bukan Bang, benar nggak Muhammad kena sihir? Ya tidak tahu saya Bang itu. Kalau nggak tahu kenapa naik ke sini? Nih, Muhammad kena sihir atau enggak nih? Lihat ya, kalau saya ngomong mereka nggak percaya Muhammad itu kena sihir. Nih, lihat nih Bang ya, nih. Biar kita tidak asal-asal bicara nih. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah terdapat riwayat Aisyah? Nah, ada. Nih. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi SAW. Dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan. Nah, kena sihir sebulan. Jadi Bang, tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Ketika saya bilang begitu, kenapa saya dibilang katanya menjelekkan? Itu saya mengungkapkan fakta. Kok dibilang saya menjelekkan, itu dari mana jalan ceritanya? Ya, Orang-orang kafir, Bang, orang-orang musyrik yang hidup sejaman dengan Muhammad berkata, Quran itu tiada lain adalah sihir. Muhammad itu kena sihir, betul?
Nyatanya bener yang diomongin mereka. Nah, nanya boleh bang ini bang? Itu sudah diakui belum bang? Sudah diakui yang itu? Sudah diakui? Nggak, kalau nanya Bang Adis bisa ya? Boleh, tapi yang itu sudah diakui? Yang mana bang? Bullshit. Oke dah, nanti saya sakit kepala kalau ngomong sama abang nih. Nanti saya sakit kepala udah. Ini kalau saya lanjutin juga nanti saya habis bodrek teman-teman. Ini yang ditanya udah dari tadi. Kira nyimak ini. Hidup berat ini teman-teman. Masih juga nggak bisa bedain mana asli mana palsu. Makanya kamu juga harus bisa bedakan mana nabi mana nabi-nabian. Nekat yang nyata. Ya teman-teman ya, sekian untuk klarifikasi saya teman-teman. Karena banyak sekali yang inbox saya itu. Waduh, saya mau balesin satu persatu saya udah malas. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Yuk, silakan ya. Itu si Tasik ngaji tuh. Dia tahu itu ya. Itu kerjaan dia itu. Si Tasik ngaji itu. Ngomporin mereka itu kerjanya begitu. Memprovokasi. Kerjaan muslim. Oke, kita kasih naik ya. Ada Medi. Medi lagi nih. Medi lagi. Yo silakan Medi. Tadi saya mau naikin. Iya masalahnya suaramu, HP-mu itu berisik. Gini ya mas ya, saya kan punya anak kecil. Nah, coba mas, ya. nyalakan kamera. Keluar dulu. Oke, tunggu sebentar ya. Ya silakan nyalakan kamera. Oke, tunggu sebentar. Jangan dimakan. Tadi sekarang suara dimakan. Ini gimana ini? Nggak, saya punya anak kecil, makanya nggak berani di dalam ngomong. Makanya saya keluar. Ya di luar Berarti dulu. kan? Makanya di luar Oke. dulu. Nah, saya di luar. Nah, jelas ya. Iya masalahnya perangkatmu itu, tahu nggak perangkat kamu itu semutan, banyak semutnya. Begitu. Maaf ya, saya di luar. Saya di luar karena saya punya anak kecil, nggak berani ngomong besar. Oke, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Oke, di sini topiknya apa? Temanya apa? Topik kita udah lari-lari kemana-mana ini tadi. Nah, yang masih apa? Ya apa yang mau Anda tanggapi apa yang mana? Bertanya boleh? Bertanya boleh silakan. Oke. Kalau saya bertanya, berarti saya harus siap ditanya gitu ya? Iya, bertanya ditanya nggak apa-apa, silakan. Oke, Apa yang mau Anda siap. tanyakan? Di dalam Kidung Agung 5:16, oke. Di sana kan tertulis nama Muhammadim. Tapi, nah itu kan menurut kami umat Islam itu nubuat untuk Nabi kami Muhammad SAW. Korbannya Abdul Somad. Nah, dengar dulu makanya. Oke, tanggapannya Edis gimana? Baik, Oke. sebentar. Sebelum saya jawab, saya mau tanya. Anda dapat gini. Sebelum apa namanya Anda saya tanya, Anda itu tahu itu dari mana? Saya baca Bible lewat Google. Oke, jujur ya, jujur. Lewat Google. Oke, sebentar ya, Oke. sebentar ya. Kidung Agung, bentar. 5. Masalahnya Anda tidak dapat itu dari diri Anda sendiri gitu loh. Kalau Anda nggak dapat dari diri sendiri ya gimana saya mau jawabnya? Anda dapatnya itu dari orang gitu loh. Coba ya, saya putarkan dulu ya. Nah, Sebentar, saya putarkan dulu ya. Nih. Misalnya nih. Kalau bacaan aslinya, hiko mamtakin Nah. dekulo Muhammadim. ya, Muhammadimnya itu diterjemahkannya. ya. Mestinya jangan diterjemahkan, biarkan aslinya gitu. Lalu diterjemahkan ke Inggris. Acing merah, diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia, hilang nama Muhammad itu hilang. Wah. Nah, kenapa hilang? Jadi ini ceramah Abdul Somad ini sebentar gini, saya jelaskan dulu. Dengar. Ini saya jelaskan. Inilah teman-teman pentingnya kita ini berapologet. Jadi begini, jangan Anda bilang bahwa
ceramah-ceramah ustadz itu nggak mempengaruhi umat muslim. Jadi saya kasih tahu, ini cerita ini datangnya pertama-pertama yang bangun narasi ini itu namanya Ahmad Didat. Sudah? Ahmad Didat ini ceramahnya itu mempengaruhi Zakir Naik. Nah, Zakir Naik datang ke Indonesia. Nah, Zakir Naik mempengaruhi Abdul Somad dan Anda kena pengaruh Abdul Somad. Nah, kita dengarkan utuhnya dulu. Gantian dulu. Enggak, dengarkan utuhnya dulu. Apa? Ya ini saya dengarkan. Ini utuhnya ya, dengarkan nih. Dengar dulu makanya. Hiko mamtakin dekulo Muhammadim. Muhammadimnya itu diterjemahkannya. Mestinya jangan diterjemahkan, biarkan aslinya gitu. Lalu diterjemahkan ke Inggris. Acing merah, diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Hilang nama Muhammad itu hilang. Nah, emang Padahal hilang. kalau Kenapa tidak dihilangkan? diterjemahkan, tetap Itu ada maksud Muhammad. saya. Itulah makna ayat Al-Quran. Tengok ayat Al-Quran samping. Allazi yajidunahu maktuban indahum, yang mereka dapati namanya tertulis dalam kitab mereka, fit Taurati wal Injil, dalam Taurat dan ada sampai sekarang, tapi jangan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan hilang dia. Kalau Nah, Oke, baik. dengar dulu. Dengar. Silakan, masukkan poin Anda apa? Tapi Anda jangan digelap-gelapan. Kan ini maaf ya. Nah, Iya, lampunya dinyalain. Takutnya kalau Anda digelap-gelapan, nanti Anda keluar-keluar jadi nabi. dengar. Nah, silakan. Di sini casan HP kurang, casannya kurang, ngerti kan? Jadinya gelap gitu. Nah, Ya, silakan Tono, silakan. jelas ya, oke. Ya jelas kok, jelas ya, silakan. Saya kan emang pertama-tama ngeliat, tapi akhirnya saya buka Bible, Oke, Bible. artinya argumen ini tidak berasal dari dirimu sendiri ya, tapi dari orang lain ya. Iya, sepertama-tama kan, tapi karena saya buka Google, jadinya oh memang benar ada gitu. Tapi kenapa harus dihapus gitu? Oke, baik. Jadi Anda mengatakan bahwa Muhammad itu tertulis namanya di dalam Bible, di dalam Alkitab, begitu ya? Nah, Kitabnya orang Kristen, di dalam Taurat atau Injil. saya jelaskan dulu sebentar. Silakan. Oke, dan Al-Quran menjelaskan, jangan kamu di dalam Al-Quran sendiri menjelaskan, jangan kamu sekali-kali mengatakan kitab yang dipegang Kristen atau orang Kristen zaman sekarang itu semuanya salah. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, Sorry. nah di sana jangan kamu mengatakan Alkitab yang dipegang orang Kristen itu semuanya salah. Oke. Nah, saya mengakui di dalam Bible Kristen yang sekarang masih ada firman-firman Tuhan yang pernah diturunkan melalui Nabi. Saya tanggapi ya. Tapi dengar dulu makanya. Silakan. Tetapi jangan kamu menganggap kitab mereka itu semuanya 100%-nya benar. Oke, Karena- baik. Kita sudah tangkap poinnya. Oke, ngerti kan? Oke, Ngerti. tapi suara Anda jangan tini dong, tono. Suara Anda coba tono dong. Gitu coba suaranya. Jangan tini, tono dong suaranya. Coba ayo, coba gini, dengar gini. Anda setuju bahwasanya Al-Qur'an itu benar, betul? Benar. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah nomor 146, siapa yang kenal Muhammad seperti anak sendiri? Orang-orang zaman dahulu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, betul? Dengar dulu, bukan? Nah, ini Anda nggak percaya dengan... Sebentar, sebelum kita ke Kidung Agung yang dibahas, gini. Menurut Al-Quran, siapa yang kenal Muhammad seperti anak sendiri? Itu orang-orang yang beragama Nasrani zaman dahulu. Oke, orang-orang Yahudi dan Nasrani, betul? Yang dahulu. Iya, orang-orang Yahudi dan Nasrani, betul? Yang dulu tapi. Nggak ada kata-kata yang dulu. Ditambah-tambahin terus. Coba, di dalam Quran surat Al-Baqarah, dengar dulu. Al-Baqarah 146,
Mereka mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Siapa mereka itu? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, betul? Oh, yang dahulu. Oke, jadi menurut sebentar. Aduh, ini kamu ngomong terus ini gimana sih? Kamu tadi sudah ngomong, saya dengar. Oke. Jadi, kalau Anda mau tahu tentang Muhammad, tanya sama orang Yahudi dan Nasrani atau Yang tanya dahulu. sama orang-orang yang lahir sesudah Muhammad. Yang dahulu. Ngerti? Oke, siapa itu? Orang-orang pemuka agama yang dahulu gitu. Orang nggak ada di sini pemuka agama loh. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Emang sekarang Nasrani yang sekarang sama Kristen yang sekarang sama gitu. Oh beda. Caranya Terus kenapa beda. kenapa di Bible-nya orang Nasrani yang sekarang? Kan udah dijelaskan di Al-Qur'an. Nah, muter lagi. Tadi katanya ada nubuatan. Sebentar, ada katanya nama Muhammad dalam kitab Kidung Agung, betul? Kan udah dijelaskan sama Al-Qur'an. Oke, itu kitab yang pegang itu sekarang Nasrani yang dulu dan Nasrani yang sekarang. Yang dahulu sudah tidak ada. Terus kitabnya masih ada sekarang gimana? Nah, itulah makanya dijelaskan. Aduh. Dijelaskan di Al-Qur'an. Tapi baiklah ya, gini. Ngerti nggak? Gini. maksud saya? Gini ya, Oke. sebenarnya kalau Anda baca ayat itu bukan bicara soal nama. Itu bicara mengenai soal orang yang yang terkasih, itu bukan nama. Sebentar ya. Terus. Kidung Agung berapa tadi? Kan udah buka tadi. Iya, Kidung Agung berapa? Coba biar saya buka lagi. 5:16. Kidung Agung 5 ayat yang ke-16. Oke. Oke ya, saya bacakan ya. Kidung Agung 5 ayat yang ke-16. Baik. Saya putarkan dulu kamera saya ke belakang. Silakan. Sabar, saya putar dulu kamera saya. Iya, Kidung Agung pasal yang ke-5. Ini Kidung Agung pasal yang ke-5 ya. Buka yang aslinya, Bang. Buka. Iya, nanti kita bisa cek aslinya. Nih ya. Oke, mantap. Nih. Ada. Ini berbicara bagaimana ini bukan soal nama. Oke. Nah, coba. Pasal ayat berapa tadi? 5:16. Ya, ini pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Oke. Sebelum ayat 16, kita coba dulu ke ayat yang ke-11 nih ya. Lanjut. Nih ya, ini berbicara mengenai perempuan ya, mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Nih ya. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita. Ini ngomong wanita ya. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain sehingga kau sumpahi kami begini. Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas murni kepalanya, rambutnya mengombak hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar, bunga bakung bibirnya, bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas, berhiaskan permata tarsis, tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang mawar putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Mana di sini yang Anda bilang? Nah, saya tanya sekarang. Di sini yang diceritakan kekasih bukan? Iya. Nah, kekasih Nabi Muhammad disebut kekasih sama Allah bukan? Iya. Nah, kan bilang iya kan, jujur Anda. Oke, sekarang saya tanya, istrimu kamu sebut kekasih nggak? Iya, tapi kekasih Ya Allah. berarti ini tentang istrimu nih. Dulu, kekasih Allah siapa? Oke, orang-orang Muslim, sebentar, dengar. Ini orang ini. Kan? Nah, mantap kan? Nah, Aduh. Gimana? Enggak, di mana? Sebenarnya ayatnya bukan ini mungkin. Ini pasal berapa sih? Nah. Kidung Agung 5:16 mana? Kan tadi kan udah dibaca. Perawakan. Kata-katanya manis. Oh ini ya. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik.
Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem, gitu. Ah. Nah, kan Ini berbicara mengenai putri-putri Yerusalem. tunggu sebentar. Di sini diceritakan tentang Nabi Muhammad Hmm. dan diceritakan kekasihnya Allah. Kan cuma Baik. Nabi Muhammad yang disebut kekasih. Baik ya, kita cek bahasa Ibraninya ya. Wah, Kita cek dalam bahasa Ibraninya. kan jujur sekarang, jujur-jujuran. Oke. Jangan ada. Nah, di sini lihat, oke. Di sini ada kata Muhammad nih. Di dalam bahasa aslinya ini tertulis Muhammad. Ya, itu akarnya 04261, oke. Dan ini digunakan di berbagai ayat. Ya. Ini bukan hanya di ayat ini saja, ya, tetapi ada di ayat-ayat lain. Dan ini nggak muncul sekali, muncul berkali-kali. Tapi ini bukan bicara nama, ini terjemahan bahasa Ibrani. Kok larinya ke nama gimana? Maksudnya gimana? Ini bukan nama, artinya ini terkasih. Muhammad itu terkasih artinya. Pintar. Oh gitu. Jadi ini ilmu cocokmologi. Mereka ini memang udah sangat ya akut lah ya. Cocokmologinya itu sudah sangat akut membara. Jangan diturunin. Kameramu mana? Kan ada. Kameramu mana coba? Kameramu mana? Nyalakan dulu kameramu coba. Kameramu mana? Coba menurut kamu. Menurut kamu Muhammad itu nama atau bukan? Muhammad itu nama atau bukan? Nama. Nama. Nama Nah, siapa? kalau itu nama, ayat tadi berbicara nama atau bukan? Atau tidak? Di sini. Muhammad itu siapa menurut Anda? Kok malah nanya saya? Muhammad itu kalau di iman kami nabi-nabian. Lu gimana nih? Jangan ketawa. Kan Anda nanya menurut saya. Nah, menurut Anda nabi-nabian. Nah, Gila gimana? Masa kena sihir gimana? di kitab kalian ada. Di kitab kalian ada. Terus di Al-Quran dijelaskan Muhammad itu kekasih Allah. Iya, jangan lari-lari ke Nah, situ. sudah paham. Kidung Agung yang barusan kita baca ini, itu bicara soal nama atau bicara soal kosakata? Di sana dijelaskan kekasih Allah. Ciri-cirinya seperti ini. Gitu. Ya udahlah. Kalau Anda mau ngarep terserahlah. Intinya begini. Intinya saya mau bilang begini. Di dalam Bible, di dalam Kidung Agung itu tidak bicara soal nama orang, tapi bicara tentang sebuah kosakata. Itu- Nah, kalau sebentar dulu. Ini saya lagi ngomong ini Itu ngomong terus ini pemalintir. gimana sih? Sekarang begini. Karena orang Arab dengan orang Ibrani itu bahasanya lain. Jadi nggak nyambung. Saya kasih satu contoh. Sebentar. Saya kasih satu Ibrani contoh. sama Arab itu apa? Kan satu rumpun. Bahasanya beda. Satu rumpun sama seperti. Oke, baik. Malaysia seperti Indonesia. Sekarang orang Sunda dengan orang Jawa satu rumpun nggak bahasanya? Dengar dulu. Nggak saya tanya. Rumpun nggak? Orang Sunda sama orang Jawa. Orang Dengar Malaysia dulu, Tono. Oke, lanjut. Jangan Orang panik, Sunda jangan sama orang Jawa serumpun nggak bahasanya? Saya enggak tahu kalau orang Jawa sama orang Sunda. Mendadak Saya tahu bengak. Orang Malaysia sama orang Indonesia itu satu rumpun. Iya, satu rumpun. Baik. Begitu juga Jawa dengan Sunda itu bahasa yang satu rumpun. Nah, sekarang saya kasih contoh. Ketika orang Sunda bilang, "Mangga dimakan." "Mangga dimakan," kata dia. Nah, Ya kan? Nah, orang Jawa bilang, "Kagak ada di meja gua mangga." Ini orang ngomong mangga dimakan. Sebentar, dengar dulu, dengar dulu. Dengar. Oke. Ketika orang Jawa mampir ke rumah orang Sunda, Lanjut. disuguhin makanan. Oke? Ya kan? Orang Sunda kan sukanya makan itu sayur-sayuran, ya kan? Sayur-sayuran yang masih masih rada-rada makan makanan nggak matang itu. Ya kan? Nah, misalnya ada kol, ada apa, ada daun apa itu yang wangi-wangi itu kemangi dan lain sebagainya. Orang Jawa bilang, "Mangga dimakan," katanya. Orang Jawa ngelihat, mangga dimakan. Mana mangganya dia? Dia bisik-bisik, sebentar. Dia bisik-bisik. Ini mangga nih di. Kagak ada mangganya di ini. Kok
katanya suruh makan mangga. Nah, ini saya bilang kamu itu cocokmologi akut. Di sini, dengar dulu, dengar dulu. Nih, di sini dikatakan kata-katanya manis semata-mata. Nah, lanjut. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Di sini segala sesuatu padanya menarik. Ini bahasa Ibraninya itu Muhammad. Oke, kita masukkan Muhammad. Mantap. Kata-katanya semata-mata. Oke. Muhammad, demikianlah kekasihku. Berarti Muhammad pacaran sama Salomo. Ini nggak masuk akal. Kamu namanya nekat yang nyata. Oh, ini. Saya tanya. Di dalam Islam Muhammad itu kasih siapa sih? Ini di dalam Bible kekasihnya Salomo. Itulah pengertian Anda salah. Itu makanya mangga dimakan. Inilah saya bilang. Makanya saya bilang nih, saya kasih kamu satu ayat. Nah, biar kamu paham. Kalau menyadarkan umat muslim nih, kalau kayak gitu nanti kita ngeyel-ngeyelan. Nih, ada satu ayat nih ya, di dalam Al-Quran, di dalam Al-Baqarah 146. Siapa yang mengenal Muhammad seperti anak sendiri? Orang yang kenal Muhammad seperti anak sendiri, orang Islam apa orang Nasrani? Orang Nasrani dan Yahudi dahulu. Nah, kenapa kamu sekarang lebih sok pinter kenal Muhammad? Ayo. Karena saya tanya, orang Yahudi dan Nasrani yang dahulu. No, masih nekat berbulan berdengar. Siapa yang kenal Muhammad seperti anak sendiri? Orang Yahudi dan Nasrani yang dahulu. Makanya saya bilang, Muslim, kenapa kamu sok kenal Muhammad padahal yang kenal Muhammad seperti anak sendiri itu orang Yahudi dan orang Nasrani? Akibat kamu sok kenal Muhammad. Dah. Ngomong aja kok bisik-bisik terus.